Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten kota, para bupati, wali kota yang hadir, Pak Danrem, Pak Kapolda, Kepala Pengadilan Tinggi, BNN, Kejaksaan Tinggi, semuanya, mohon maaf nggak bisa disebutkan satu persatu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kita, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda dan pimpinan OPD, juga dari OJK, Bank Indonesia, dan institusi vertikal yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentu saja yang sangat istimewa, Bapak Gubernur Jawa Barat, tepuk tangan yang meriah, beserta rombongan yang cukup besar. Ya. Sambutan saya tidak panjang-panjang, tapi memang kita sebagaimana kami sebutkan semalam menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama tentu bagaimana terus disiplin dengan pola hidup baru untuk tidak menganggap sepele persoalan COVID. Alhamdulillah kami punya wakil gubernur yang mantap, Pak Emil. Kerjanya tiap hari memantau semua kantor, semua institusi, tidak mengenal apakah itu Danrem, Kapolda, pokoknya nggak pakai masker harus ditegur. Nah, tepuk tangan yang meriah buat Ibu Wakil Gubernur. Mudah-mudahan kebiasaan mendatangi OPD tetap harus dilanjutkan, Bu Wagub. Kemudian yang tantangan yang kedua, masalah ekonomi. Alhamdulillah di tengah pandemi ini jadi semacam blessing in disguise juga, ada berkah di balik musibah. Tadinya kita nggak percaya pada kemampuan sendiri. Ini ada abang saya nih, saya kaget juga Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Farid Rahman itu ternyata Komisaris Utama Bank Jabar. Saya kira orang yang sangat capable di bidang keuangan, mudah-mudahan akan berkolaborasi, bersinergi dengan Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah dengan corona ini kita jadi percaya bahwa bukan hanya masker yang bisa dibuat, tapi seiring dengan berjalannya waktu bahkan sophisticated produk pun bisa dihasilkan di NTB ini. Tapi sebelum saya cerita sedikit tentang itu, saya harus berterima kasih pada panitia yang membuat acara ini demikian hebat, karena kita semua disuruh pakai pakaian adat. Nah, ini ternyata mempersiapkan diri pakai pakaian adat itu tidak gampang. Saya tadi menggoda Pak Kapolda, Kang Emil, kalau Kang Emil pakai baju seperti itu lebih gampang persiapannya. Nah, sejak semalam Pak Kapolda itu pakai baju sasak. Dan ternyata supaya tetap bisa rapi seperti sekarang, beliau tidak ganti dari semalam. Bahkan saya tidur hampir larut malam semalam, Ibu pimpinan DPRD, baru saya memejamkan mata, tahu-tahu ada yang ngetok pintu saya. Rupanya Pak Danrem dan segerombolan tentara dengan gitar seperti orang membangunkan makan sahur, menghadirkan kejutan, menghidangkan kue cukup besar sebagai bentuk selamat ulang tahun pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini momentum kelihatan sederhana, tapi itu menggambarkan betapa dekat kami semua.
Pak Danrem, Pak Kapolda, Kepala Kejaksaan, Pengadilan, dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah di NTB ini karena kita sering bertemu bersama-sama, itu kompak sekali. Makanya ketika ada yang pindah dari NTB, misalnya seperti kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi tiba-tiba dapat promosi di Jakarta misalnya, itu seperti menelan buah durian saja itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kekompakan kebersamaan ini bisa kita jaga, karena kalau pemimpinnya kompak, yang di bawah itu akan mengikuti. Tapi kalau ada perpecahan di kalangan elit, maka gampang pula di akar rumput kelihatan perbedaan. Saya juga harus memberikan apresiasi khusus pada Pak Kapolda dan Pak Danrem. Pilkada sudah kita laksanakan dengan aman. Tentu ada tensi-tensi biasa sebagai output dari demokrasi, tapi alhamdulillah dengan kesigapan mereka semua, NTB mampu melaksanakan pilkada dengan baik. Para bupati yang menjaga kondusivitas daerahnya, Pak Wali Kota, terima kasih terima kasih kami semua telah bersama-sama membangun kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Hadirin yang kami muliakan, kenapa Jawa Barat tiba-tiba hadir di perayaan kita ini? Tahun depan kita akan menghadapi banyak event besar, international events. Ada MotoGP bulan Oktober, ada yang bulan November itu Superbike. Nah, we are racing against the time. Kita akan berpacu dengan waktu sambil menyiapkan infrastruktur fisik. Yang tidak boleh kita lupakan adalah menyiapkan infrastruktur non-fisik, mengupgrade capacity dari masyarakat kita untuk kemudian kehadiran international events itu tidak menyebabkan kita jadi penonton di tempat kita sendiri. Alhamdulillah Jawa Barat dengan pemimpinnya yang rendah hati, Kang Emil ini mau membantu kita dengan cepat. Jawa Barat, Bandung itu terkenal dengan kreativitasnya. Jadi beliau memerintahkan UKM-nya, Komite Inovasi dan Kreatifnya untuk membantu UKM dan anak-anak muda NTB untuk berlatih menyablon, bikin souvenir, oleh-oleh dan lain sebagainya. Sehingga international event seperti MotoGP itu menghadirkan keberkahan dan kemaslahatan buat masyarakat lokal sendiri. Dan ternyata Kang Emil bukan hanya memerintahkan untuk mengupgrade kemampuan UKM, perdagangan, investasi, dan berbagai kolaborasi termasuk dunia perbankannya ditautkan dalam event ulang tahun NTB yang kelima ini. Mudah-mudahan Bank NTB Syariah bisa bekerja sama dengan Bank Jabar. Dan yang saya lihat juga BUMD-nya juga dibawa supaya mampu membimbing, membangun BUMD kita yang ada di NTB ini. Kenapa Jawa Barat ini penting? Northern Territory, Australia Utara, ada Darwin Ibu Wagub, dekat dengan kita. Itu penduduknya nggak sampai 200.000. Sehebat-hebat Australia itu penduduknya nggak sampai 200.000. Bogor, tempatnya Kang Emil, Bogor, itu penduduknya 6 juta. Bahkan ada yang berseloroh, jika seluruh negara Timur Tengah itu digabung jadi satu. Jika seluruh negara Timur Tengah itu digabung jadi satu, jumlah penduduknya tidak lebih besar dari Jawa Barat. Bukan hanya setiap negara, all countries are combined together. Semua negara Timur Tengah itu digabung, Pak. Jawa Barat itu masih lebih besar. Oleh karena itu, bersinergi, membangun jembatan pengertian dengan Jawa Barat, bukan hanya kita memasuki pasar buat produk-produk kita, tapi ekspertis, teknologi transfer, dengan kerendahan hati para pimpinan daerah, mungkin sekali sebagai crash program untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas masyarakat di sini. Kalau BUMD kita, UKM kita, program BUMDes kita dibuka pintu yang lebar untuk masuk ke Jawa Barat, maka insya Allah jadi insentif luar biasa untuk UKM dan IKM kita untuk terus berproduksi. Oleh karena itu, terima kasih pimpinan OPD perlu juga, karena Kang Emil ini sangat populer di kalangan milenial. Nah, beliau mampu memaksimalkan Nusa Tenggara Barat. Orang kalau tinggi posisinya, semakin banyak uangnya,
kadang-kadang mengalami learning disability, tidak punya kerendahan hati untuk belajar. Dan saya kira mudah-mudahan kehadiran Ridwan Kamil di Nusa Tenggara Barat seiring dengan ulang tahun provinsi yang kita cinta ini menjadi semangat kita para kepala daerah untuk punya kerendahan hati, bersentuhan dengan teknologi, mulai mempelajari hal-hal yang baru. Karena dengan mempelajari teknologi, inovasi dan hal-hal yang baru akan banyak manfaat buat bangsa, negara yang kita cinta ini. Saya kira selamat datang Kang Emil, di tengah kesibukannya mampu menyempatkan diri hadir di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kolaborasi ini kolaborasi awal saja. Saya mendengar Kang Emil juga bekerja sama dengan Maluku Utara. Dan kita di NTB ini segera juga akan bekerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kang Emil, mudah-mudahan nanti Jawa Barat mendukung NTB dan Nusa Tenggara Timur untuk menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional 2028. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara provinsi yang satu dengan yang lain, kota kabupaten kita dan kota kabupaten di tempatnya Kang Emil, mudah-mudahan kemakmuran dan kesejahteraan bukan hanya wacana tapi bisa kita realisasikan. Demikian, mohon maaf Kang Emil dan Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada penyambutan kami kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.